Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriatno. Saya dari PGSD semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia di dalam ASEAN. Nah, sebelum ke inti materi, kita mengetahui dulu dong, apa itu ASEAN. Nah, jadi ASEAN adalah Association of South Asian Nations, yang artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Nah, ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand, yang ditandatangani oleh Founding Father of ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Nah, selanjutnya, negara mana saja sih yang tergabung di dalam ASEAN? Ya, tentu saja negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama ada Brunei Darussalam, yang kedua ada Kamboja, yang ketiga Indonesia, yang keempat ada Malaysia, yang kelima ada Thailand, yang keenam ada Laos, yang ketujuh ada Myanmar, yang kedelapan ada Filipina, yang kesembilan ada Vietnam, dan yang kesepuluh ada Singapura. Nah, selanjutnya tujuan dari ASEAN. Apa sih tujuan dari ASEAN sendiri? Nah, tujuannya adalah eh, untuk membentuk organisasi kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara yang tidak bersifat politik dan militer. Organisasi tersebut disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau juga disebut eh, Perbara, Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, selanjutnya langsung ke inti dari materinya. Peran Indonesia di dalam ASEAN. Yang pertama ada peran Indonesia di dalam ASEAN di bidang politik dan juga di bidang keamanan. Yang kedua ada peran Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Yang ketiga ada Jakarta Informal Meeting atau disingkat dengan GIM. Yang keempat ada Komite Keamanan ASEAN. Yang kelima ada Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN. Nah, selanjutnya peran Indonesia di bidang ekonomi. Apa saja? Yang pertama, Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN melalui tarif preferensi efektif bersama. Yang kedua, Indonesia masuk menjadi anggota APEC. Yang ketiga, ikut mensukseskan visit ASEAN Year tahun 1992. Yang keempat, di Aceh dibangun industri pupuk urea ASEAN. Yang kelima, menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Yang keenam, Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan di ASEAN. Yang ketujuh, menyediakan tenaga kerja di Malaysia. Lalu selanjutnya peran Indonesia di bidang sosial budaya. Apa saja peran Indonesia di bidang sosial budaya? Ya, ada banyak tentunya. Yang pertama, sebagai titan muhibah antara Indonesia dan Malaysia untuk mempererat hubungan kedua negara. Nah, yang kedua, Indonesia mengirim guru, dosen, dan tenaga ahli lainnya pada tahun 1970. Yang ketiga, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa ke negara yang lainnya. Jadi study banding kalau bahasa gaulnya. Yang keempat, mendukung komite perkembangan sosial dan tujuan utamanya membangun masyarakat, wanita, pemuda, dan buruh. Meskes komite ini berkedudukan di Kuala Lumpur. Nah, yang kelima, mendukung pembentukan ASEAN Culture Fund sebagai wadah perhimpunan dana. Hal itu untuk membiayai perkembangan kebudayaan dan pendidikan di ASEAN. Yang keenam, mendukung pembentukan Komite Pengetahuan dan Teknologi. Yang ketujuh, ikut memerangi peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Yang kedelapan, ikut dalam penyeragaman rambu-rambu lalu lintas. Jadi rambu-rambu lalu lintas itu disamakan di Asia Tenggara maupun negara-negara lainnya. Yang kedelapan, membangun jaringan kabel laut antara Indonesia dengan Singapura tahun 1980 yang disusul oleh negara-negara ASEAN lainnya. Dan yang terakhir ada mengirim kontingen SEA Games setiap 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun sekali akan diselenggarakan SEA Games di Asia Tenggara.
Itu juga gunanya untuk mempererat persahabatan antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh yang pernah menjabat di Sekretaris Jenderal ASEAN. Yang pertama ada H.R. Darsono dari Indonesia yang menjabat pada tahun 1977 sampai tahun 1978. Yang kedua ada Umar J. Nyowojono dari Indonesia yang menjabat pada tahun 1978 sampai 1979. Yang ketiga ada Dato Ali bin Abdullah dari Malaysia menjabat pada tahun 1979 sampai tahun 1981. Yang keempat ada Narcisco Reyes dari Filipina menjabat pada tahun 1981 sampai 1983. Nah, yang kelima ada Chai Kai Yao dari Singapura menjabat pada tahun 1983 sampai 1985. Yang keenam ada Panwamamete dari Thailand menjabat pada tahun 1985 sampai 1986. Yang ketujuh ada Roderick Yong dari Brunei Darussalam yang menjabat pada tahun 1986 sampai 1989. Terus yang kedelapan ada Rusli Nor dari Indonesia lagi menjabat pada tahun 1989 sampai 1992. Yang kesembilan ada Dato Aji Singh dari Malaysia menjabat pada tahun 1992 sampai 1998. Terus yang ke-10 ada Rodolf C. Saverny Jr. dari Filipina menjabat pada tahun 1998 sampai 2002. Terus yang ke-11 ada Ong Keng Yong dari Singapura menjabat pada tahun 2002 sampai 2007. Terus yang terakhir ini sampai saat ini Surin Pituswan dari Thailand menjabat pada tahun 2008 sampai sekarang tahun 2021 ini. Nah, selanjutnya teman-teman, ada sedikit soal yang perlu teman-teman kerjakan. Silahkan teman-teman kerjakan di link berikut ini. Jadi teman-teman, sudah tahu kan apa peran Indonesia di dalam ASEAN? Sangat banyak sekali. Mungkin ada beberapa yang belum saya sebutkan juga. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga teman-teman senang dengan materi saya pada hari ini. Jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.